Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa. Saya kaki kiri saya tuh saya nggak bisa jalan, kaki kanan normal bang. Jadi kayak dibikin kayak pengkor gitu bang, kayak nggak bener-bener nggak bisa jalan lah intinya. Jadi kayak nggak jadi kalau saya jalan itu kayak nyeret-nyeret gitu bang. Tapi ternyata kejadiannya berulang lagi tuh bang, nggak sampai lama, nggak sampai 3 bulanan bang, keguguran lagi. Dan ternyata sebenarnya tuh saya udah sampai hamilnya itu sampai 5 kali bang. 11 kali saya ruqyah dengan berbeda-beda Pak Ustadz. Dan situ jadi akhirnya semua terkuak bang. Dan yang bikin saya shock banget, ternyata pelakunya itu yang kemarin Pak Ustadz daerah Cipanas itu bilang ini keluarga, ternyata adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih, kisahnya ini serem, sedih, haru, pokoknya greget lah pokoknya nih. Dan kali ini kita udah berhasil buat menghadirkan narasumbernya yang bernama Kak Syifa, dan beliau ini tinggal di Sentul City, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah jauh-jauh dari Bogor, beliau nyempetin waktunya datang ke sini buat berbagi kisah pengalamannya buat kita semua. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana Kak Syifa, kisah pengalaman nih Kak? Ya awal mulanya bang, itu waktu di tahun 2021 saat saya pindah rumah dari Jakarta ke Bogor. Gitu, yang dimana saya punya anak ya yang berusia 5 tahun itu sering mengalami gangguan saat malam ketika habis maghrib sampai sesudah subuh. Jadi waktu itu bang, saya inget banget kejadian itu malam Jumat ya, Kamis, jamnya jam 6:30 ba'da maghrib. Setelah saya sholat maghrib itu saya cari-cari anak saya bang di kamar. Kebetulan kan kita punya, saya di rumah tuh ada 3 kamar ya. Kamar tidur saya yang paling depan, terus saya cari anak saya ke sebelahnya, itu kan kamar kami juga gitu ya 2. Saya sampai ke kamar belakang tuh bang, saya cari anak saya. Ternyata dia di situ lagi ini bang, lagi main-mainin lipstick saya, terus lagi main-mainin permainan apa sih, main-mainan dia gitu ya. Terus dia tuh kayak ngobrol sendiri gitu bang, tapi ngobrolnya itu serius banget. Yang dimana saya tanya, Dek, kamu lagi ngapain di situ gitu kan? Terus dia jawabannya, Bunda gangguin aja sih, aku lagi ngobrol sama teman aku. katanya gitu bang. Jadi kan saya merinding gitu ya. Sementara itu kan di kamar gak ada siapa-siapa bang. Setelah saya tanya anak saya, ternyata dia nggak nanggepin saya ngomong, dia masih ngomong aja sama temennya itu. Yang dimana saya nggak lihat siapa-siapa dan memang nggak ada teman yang datang ke rumah gitu. Itu Kak Syifa dengar gak? Waktu itu anaknya ngomong apa? Dia ngomong kayak sama temen gitu kak, ngomongnya, kamu jangan ini ya, ada mama ada bunda aku, jangan ganggu gitu, jangan berisik gitu bang ceritanya. Terus saya kan bingung ya, kamu ngomong sama siapa sih dek gitu kan di kamar nggak ada siapa-siapa selain kamu sama bunda, yang dimana kan abang belum pulang sekolah gitu kan. Jadi saya berdua doang tuh bang, kebetulan kan suami kan lagi kerja ya, keluar kota ya bang. Jadi saya ngelihatnya dia kayak lagi bener-bener diskusi sama temen yang dimana tuh lagi serius-seriusnya gitu bang. Sampai dia mainin lipstick saya, main permainan semua dia acak-acakin. Kayak gitu bang. Terus saya diemin tapi masih ngomong terus dianya. Sembari kayak orang curhat gitu sama temennya. Iya nih bunda aku nih berisik banget, ganggu aja kita ya. Dia ngomong gitu bang. Jadi kan saya makin aneh kan. Dede, ini maghrib, kamu tuh ngomong sama siapa?
Terus dia kayak marah, anak saya tuh kayak marah. Saya bilang kayak gitu kayak marah gitu ya. Saya ingetin ini maghrib deh, sholat dulu gitu kan, namanya mungkin pas 5 tahun itu kan dia masih belum bisa ini ya bang, belum bisa sama sekali ngikutin gerakan sholat, cuma selalu ngeliatin kalau saya sholat. Dan memang biasanya itu anak saya yang bontot itu suka ngikutin gitu kalau saya sholat, suka di belakang saya atau di samping saya. Tapi pas kejadian malam itu, ba'da maghrib itu tumben-tumbenan dia di kamar, nutup kamar, terus ngobrol sendiri lagi bermain kayak lagi bercerita gitu bang. Itu anaknya Kak Siva ngomong berapa lama Kak? Itu kalau saya lihat ya bang, saya di depan pintu itu ada kali bang setengah jam. Dan itu lumayan lama. Setiap saya selalu ngingetin ke anak saya gitu ya, dek ayo deh sholat, ayo deh ikut bunda. Dia tuh kayak nggak mau diganggu, yang dimana dia tuh lagi kayak bener-bener lagi asik main sama temennya aja gitu bang. Sampai akhirnya saya paksa, saya baca-baca dulu sih ya, saya baca-baca surat Anas, surat Al-Falaq. Kebetulan malam Jumat ya bang, jadi rada kayak saya merinding gitu kan ya. Itu anak juga lipstiknya berantakan gitu. Terus pas saya tanya, bang anak saya, kamu ngobrol sama siapa sih dek? Gitu kan. Terus dia jawab, Itu bunda, temen aku tuh ada cowok ada cewek, tapi banyak ceweknya, makanya aku ngikutin dia. Dia main lipstik bunda juga. gitu. Jadi kan saya makin merinding ya bang. Teman yang mana, kan nggak di rumah tuh nggak ada orang lain selain kita aja bertiga gitu loh. Jadi dia itu kayak punya temen yang dimana saya nggak bisa lihat gitu ya. Mungkin bahasa itunya teman khayalan gitu kali ya bang. Nah di situ tuh terus kejadiannya itu memang tidak setiap hari, tapi selalu malam Senin sama malam Jumat tuh bang. Tingkahnya aneh-aneh aja bang. Yang kadang suka ganti-ganti baju, kadang mainin make up, kadang berantakin main-mainan dia sendiri, tapi tuh selalu kayak berkomunikasi sama temen lagi main-main gitu bang. Gitu. Setelah abangnya pulang sekolah tuh ya, setiap ditanya abangnya juga sama. Dan waktu itu malam Senin nih bang, kejadiannya selalu ba'da maghrib. Setiap saya habis sholat maghrib ya, dia tuh bener-bener saya larang, tapi dia marah-marah. Terus udah gitu tidur ya bang dianya ya. Terus karena mungkin dia kesel, sembari nangis. Terus sekitar setengah jam dia tidur. Tapi dia kayak orang mengigo gitu bang, kayak meracau ngomongnya. Tapi kondisinya kok tiba-tiba badannya panas. Panik lah saya. Jadi saya langsung telepon suami saya yang lagi kerja di luar kota tuh bang. Terus mungkin ya mungkin shock atau gimana gitu ya, namanya dimarahin. Udahlah tuh ya saya bawa tenang, saya kasih minum obat. Tapi sampai sekitar jam 3 tuh bang masih belum turun panasnya. Nah setelah beberapa jam kemudian saya tunggu, barulah setelah jam 6-an itu anak saya baru badannya normal lagi gitu. Dan kejadiannya ternyata nggak sampai di situ aja bang. Setiap malam kalau saya larang dia bermain sama temennya, pasti selalu panas. Dan akhirnya saya panik dong bang, tahu-tahu dia selalu kayak gitu. Sementara saya kan maksudnya memang karena baru tinggal di daerah situ ya, daerah Bogor gitu. Saya belum begitu banget familiar sama orang-orang di sana dan siapa-siapa yang mungkin Pak Ustadz atau siapa gitu ya. Jadi saya nggak tahu tuh bang. Jadi saya biarin aja nih kejadiannya selama hampir 3 bulan tuh bang. Ini rumah Kak Siva di komplek atau di perkampungan gitu Kak? Yang kebetulan bang, saya tuh tinggal di komplek perumahan. Di samping saya tuh jeda rumahnya tuh nggak terlalu deket ya, masih ada pohon besar, terus depannya juga ada pohon, samping juga ada pohon. Jadi yang termasuk asri gitu bang daerahnya, sejuk dingin gitu bang daerah Bogornya. Ternyata saya sempat percaya nggak percaya, tapi sempat nanya nih bang sama salah satu DKM, kebetulan kan deket sama musola ya rumah. Ternyata katanya memang rumah saya ini sebelum saya tempatin memang serem gitu. Jadi saya percayanya, oh ini mungkin kita pas pindahan kita nggak permisi dulu, harusnya kan mungkin selamatan gitu ya bang. Kalau enggak, saya pas pindahnya itu langsung aja mau pindah dari Jakarta ke Bogor, nggak saya selamatin, nggak saya papain. Jadi mungkin ini termasuk apa ya, bisa dibilang rada riskannya, mungkin apa penunggunya marah atau gimana gitu bang. Jadinya ke anak saya nih selalu ganggu tiap malam itu bang, tiap malam Senin sama malam Jumat gitu. Kejadiannya ya begitu terus. Jadi akhirnya mau nggak mau saya carilah ya ustadz di situ yang deket rumah. Terus sempet diobatin gitu ya, sempet dibacain doa juga sama pak ustadznya. Dibilangnya katanya anak saya memang disukain sama
penunggu rumah saya gitu. Terus Kak Sipa sempet nanya gak sosok penunggunya itu kayak gimana? Saya waktu itu sempat nanya secara detail ya. Cuman dia hanya menyebutkan beberapa, Bang. Ada nenek-nenek, ada anak-anak kecil, tapi kemungkinan sih banyak gitu ya. Cuman yang lebih intens komunikasi sama anak saya itu ya mereka itu, Bang, beberapa gitu. Memang disukain karena mungkin anak saya termasuk yang peka sama sensitif gitu kan. Terus yang nggak nakal lah, anak saya tuh sama sekali nggak nakal. Makanya semenjak diganggu gitu, kok dia malah jadi lebih ngebangkang, Bang. Jadi lebih sering marah-marah, jadi kayak sering cekcok aja sama anak gitu, Bang. Gitu. Tapi ternyata memang harus diobatin bener-bener, Bang. Baru saya ngehnya gitu, ternyata anak saya emang disukain sama penghuni rumah gitu kan. Terus ya udah, jadi saya sempet beberapa kali ngundang Pak Ustadz ke rumah. Nah akhirnya tuh rumah saya dipagarin tuh, Bang, sama Pak Ustadz itu ya kan. Setelah dibacain doa, sembari perantaranya air yang sudah didoakan untuk saya, anak saya di rumah, sama disiram ke rumah juga, Bang. Depan rumah saya itu disiram-siram. Ternyata saya pikir itu benar-benar udah selesai ya, Bang, tapi ternyata enggak. Terornya masih ada aja dan berlanjut, Bang. Selama saya waktu itu tinggal di situ hampir 2 tahun. Jadi kejadiannya setelah anak saya 3 bulan itu berturut-turut diganggu sama makhluk itu, terus saya pulanglah ke Bandung, Bang, yang kemana kebetulan kan saya punya keluarga di situ ya, keluarga dari suami gitu ya. Terus saya ceritalah sama mertua saya gitu kan, ini kalau adek kalau tiap malam bener gak sih suka diiniin sama yang di rumah gitu, suka diganggu. Ternyata fix valid, Bang, sama gitu loh. Kebetulan juga kan ini ngerti ilmu juga kan, jadi dikasihlah juga air tuh, Bang, sama keluarganya suami gitu kan. Saya pikir setelah dikasih air dibawa pulang lagi saya ke Bogor gitu, Bang, itu gangguannya nggak selesai, terus berlanjut, Bang. Sampai akhirnya saya pulang lagi ke Bandung lagi kan. Saya minta tolong sama keluarga juga kan di situ. Bisa nggak sih anak saya ditutup aja gitu, penglihatannya, mungkin kalau bahasanya itu mata batinnya gitu ya. Ternyata ditutup tuh ya, Bang, ditutup ya. Setelah ditutup, ya udah ntar kamu bacain ini gitu kan, doanya. Sama kayak Pak Ustadz sebelumnya tuh, saya bacain doa amalan-amalannya setelah saya sholat maghrib tuh, Bang. Selalu yang harus dibaca itu ya doa-doanya. Tapi ternyata masih berlanjut juga tuh, Bang. Malah sekarang saya yang ngerasain. Setiap habis maghrib tuh, Bang, di rumah itu saya ngerasain hawa-hawa aneh gitu ya. Tapi memang kan saya kan termasuk orang yang kuat ya, Bang, kalau untuk sholat malamnya. Jadi kejadian itu, Bang, malam Jumat juga sekitar jam 1 malam ya. Setelah saya sholat tahajud, kok saya malah yang ngerasain nih, Bang. Anehnya gini ya, ada suara yang dimana itu suaranya tuh kayak bukan suara anak saya, tapi suara laki-laki besar gitu loh, kayak mendehem gitu, Bang. Dan itu keras banget suaranya. Terus saya masih kuat tuh ya, maksudnya masih saya doain, masih saya bantu, maksudnya masih saya zikiran gitu ya. Semakin saya baca doa, suara itu semakin besar gitu, Bang, kayak mendehem gitu ya. Kayak suara tapi itu bergema gitu, Bang. Dan itu bener-bener saya bikin shock banget ya. Soalnya kan saya cuma bertiga nih, Bang, di rumah sama anak saya. Ada suara kayak gitu, saya bingung tuh harus cerita ke siapa. Akhirnya saya telepon suami saya yang dimana tengah malam itu, tahu-taunya dia nggak ngangkat telepon. Saya bingung kan, kaget juga. Udah mana saya sendirian, saya mau cerita ke siapa, ke tetangga juga nggak terlalu deket gitu kan, namanya saya baru pindah. Jadi ya udah saya terus-terusan tuh, Bang, zikiran, terus saya lawan kan. Akhirnya semakin saya lawan, terus suara itu hilang sih, Bang. Hilang dan nggak ada sama sekali wujudnya gitu ya. Tapi saya inget suaranya tuh bergema semakin besar gitu, Bang. Tapi memang sih saya yakin gitu ya, kalau hal yang di luar nalar itu tuh memang kita harus yakin ya bisa. Kita kan lebih tinggi ya derajatnya daripada mereka. Jadi saya lawan dan akhirnya saya sampai tertidur. Baru kebangunnya pas anak saya mau sekolah. Dan itu udah bener-bener lumayan deg-degan banget, seperti jantung juga ya. Karena kan saya
baru pertama kali tuh bang ngerasain kayak gitu setelah anak saya ditutup. Itu suara itu cuman kakak aja yang dengar atau anak kakak yang dengar juga? Kalau anak saya sempat bangun bang, tapi dia malah yang lebih dulu lebih tahu bang suaranya tuh. Bunda, itu tuh kayak suara genderuwo. Tapi saya nggak percaya dong bang, yang namanya anak segitu kan ya masa iya. Maksudnya masa iya dia bisa ngeliat genderuwo gitu kan ya. Tapi ya suaranya ya gede gitu, menggema kayak gitu. Jadi ya saya yakin sih mungkin dia bener-bener ngomong ya, maksudnya ngomong kenyataannya kalau itu suara-suara genderuwo bang gitu. Terus akhirnya saya bawa tidur aja tuh sama anak saya gitu bang. Sembari saya zikiran, sembari tidur gitu. Jelang 1,5 bulan tuh kak, ternyata saya alhamdulillahnya dikasih kepercayaan lagi nih kak. Saya dikasih hamil nih kak. Hamil yang dimana itu anak keempat ya. Terus yang saya bilang itu anak yang cowok terakhir itu, ini ada lagi nih bang, saya hamil. Usianya itu sekitar 3 bulan lebih ya, kalau saya inget-inget ya, kalau nggak salah. Tapi setiap bulannya itu saya selalu kontrol bang, selalu kontrol ke dokter, ke bidan, pokoknya yang terdekat dari perumahan saya lah. Yang dimana kan saya masih LDR sama suami, karena kan kerjanya selalu jauh-jauh luar kota gitu ya, antara Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai Papua. Jadi saat itu saya hamil, saya ini sendiri bang, saya urus sendiri, saya handle sendiri, saya ngurus anak-anak, terus ngurus rumah, sama ngurus kehamilan saya. Tapi saya inget lagi bang, kayaknya saya mah rutin ya, selalu rutin kontrol gitu ke dokter. Di usia kehamilan yang kali ini tuh bener-bener gak bermasalah ya. Terus saya juga biasa gitu nganter anak sekolah gitu yang gak capek-capek juga sih gitu kan. Tapi ini kok jarak dari 3 bulan ini nih ada suatu keanehan tuh bang. Tiba-tiba setelah saya selesai masak, bis asar ya kalau saya inget gitu ya, itu saya tiba-tiba perut mules banget. Terus saya kabarin nih suami nih, saya telepon suami, ini perut mules. Tapi saat itu saya belum kepikiran kalau itu bakalan keguguran bang, soalnya belum keluar darah, cuman masih mules-mules. Jarak dari 5 hari ya bang, setelah saya mules-mules itu akhirnya itu saya mengalami pendarahan yang dimana darahnya itu benar-benar darah bukan kayak darah orang haid ya, tapi darah kayak janin yang udah kebentuk gitu bang beberapa bulan. Jadi akhirnya saya sendiri juga yang harus handle untuk ke bidan ya, karena terdekat banget gitu kan ke bidan. Terus akhirnya saya dikasih obat buat bener-bener itu ngelunturin. Ya bener sih kata bidannya, saya memang udah keguguran gitu loh. Terus dikasih obat, akhirnya keluar semua itu ke bang, janin saya itu yang berusia 3 bulan. Dari situ juga jadi kayak banyak runtutan gitu ya bang, dari anak terus ke saya, terus tiba-tiba saya keguguran. Jadi saya pikir ini ada apa lagi sih gitu kan ya, namanya saya di sini juga jauh kan dari keluarga gitu, jadi ya semuanya handle sendiri gitu. Setelah beberapa bulan itu bang, waktu saya hamil itu tuh sama sekali saya normal ya, maksudnya nggak ada gangguan kayak sosok-sosok yang seperti sebelumnya, suara-suara itu ya bang, aman gitu ya, maksudnya bener-bener ya sewajarnya orang hamil gitu bang selama 3 bulan itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba aja gitu bang, kok bisa keguguran, padahal saya selalu rutin gitu ke dokter, ke bidan yang deket-deket rumah gitu ya. Akhirnya jarak beberapa bulan tuh bang, 2 bulan lebih suami saya pulang ceritanya nih. Saya ceritakan ke suami gitu kan. Terus kata suami ya udahlah, mungkin memang belum waktunya, masih belum dikasih lagi, jadi nggak apa-apa. Terus stay di rumah, maksudnya nggak ke proyek lagi, nggak ke luar kota lagi. Nggak jarak berapa lama ya, 3 bulanan itu saya dikasih amanah nih bang, hamil lagi. Yang dimana kan saya seneng tuh ya bang, maksudnya yang kemarin keguguran mudah-mudahan ini bisa saya benar-benar jaga gitu ya. Kebetulan kan suami kan juga mendukung, ya udah sih kata dia mudah-mudahan kali ini dapat cewek gitu ya bang. Terus dijaga benar-benar makannya, terus berobatnya gitu kan. Tapi ternyata
kejadiannya berulang lagi tuh bang, nggak sampai lama, nggak sampai 3 bulanan bang, keguguran lagi. Dan ternyata sebenarnya tuh saya udah sampai hamilnya itu sampai 5 kali bang, dan itu selalu keguguran terus. Jadi saya bingung nih, ini kenapa sih? Padahal saya selalu kontrol dokter kan, nggak kecapean, nggak kenapa-kenapa. Tapi kata dokter kondisi rahim saya, kandungan saya tuh nggak yang lemah bang, normal aja. Saya jadi mikirnya ya apa iya apa nggak, tapi kan saya kan masih skeptis lah ya, masih kayak kejadian kemarin tuh masih kayak nggak semuanya berhubungan dengan mistis dan horor kan. Tapi yang ini tuh bener-bener bang, keguguran terus-terusan. Dan itu jaraknya tuh 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai 5 bulan bang, pasti keguguran. Di tahun 2021, 2022 dan 2023 itu tuh 5 kali saya keguguran bang. Terus saya juga jadi kayak berpikir ini kenapa sih, padahal kontrolnya rajin gitu ya. Jadi saya berpikirnya kayak udah mulai yang aneh-aneh aja gitu. Akhirnya saya minta tolong lagi ya, yang Pak Ustadz yang deket rumah saya itu yang ngobatin anak saya. Ternyata ya ada gangguan lagi bang, yang dimana itu gangguannya non medis gitu. Tapi Pak Ustadz ini nggak menyebutkan kenapa-kenapanya. Pokoknya memang nggak boleh aja saya dikasih hamil lagi gitu bang. Tidak diizinkan kan, tapi tidak menyebutkan kenapa dan siapanya itu saya nggak tahu nih bang, kenapa gitu ya. Kok saya keguguran lagi gitu. Dan itu saya mengobatinnya itu sampai 3 kali bang ke ustadz yang sama gitu. Jawabannya selalu kayak begitu. Memang tidak diperbolehkan saya hamil lagi gitu loh. Tidak diperbolehkan saya punya anak lagi gitu. Ya sudah, jadi saya udah pasrah aja ya bang, yang namanya udah keguguran terus gitu. Jadi udah pasrah lah gitu bang. Sampai sana tuh ya, banyaknya rumah yang terbengkalai. Jadi tuh setelah keguguran itu bang, akhirnya di tahun 2023 tuh saya pindah rumah tuh bang. Jadi rumah yang lama saya jual ya. Saya pindah rumah masih di daerah yang sama tuh bang. Daerah yang sama, masih yang kawasan sejuk ya. Cuman ini rumah yang sekarang itu lebih besar bang. Lebih besar terus lebih asri lagi bang. Lebih bisa dibilang tuh di blok itu cuma beberapa rumah yang ditempatin. Selebihnya cuma buat investasi doang yang tinggal di situ tuh bang. Ternyata ada lagi gangguan di rumah baru ini bang. Walaupun sebelum saya pindah ke rumah yang baru ini, saya sempat mengadakan pengajian selamatan gitu sama teman-teman kajian saya, sama Pak Ustadz juga saya undang gitu ya. Terus sempat dipagerin juga rumah saya bang, takut-takut ya, karena kan saya dari pengalaman kemarin, rumah yang kemarin kayak gitu, saya nggak mau nih rumah saya yang sekarang ini ada gangguan-gangguan lagi gitu bang. Ternyata awal mulanya itu anak saya lagi yang ngeliat nih bang, yang dimana posisi rumah saya itu kan seberang-seberangan nih bang. Rumahnya itu rumah kosong, kebetulan lebih besar ya, tingkat, tapi nggak ada yang mau nempatin tuh bang, walaupun udah dijual, disewa. Awal mulanya tuh anak saya setiap abis maghrib pasti ada aja gitu ya, di suara gitu ya. Dia bilang gini bang ke saya, Bunda, itu masa ada pocong yang ngeliatin aku. Terus udah gitu, pocong itu di lantai 2 bun. Ada pocong, ada kuntilanak merah. Dia ngomong kayak gitu ke saya. Cuman saya masih nggak saya tanggepin dong. Namanya saya habis pindahan, terus saya yakin namanya rumah diselamatin gitu kan. Pasti inilah aman gitu ya. Tapi ternyata lebih parah lagi bang, yang di rumah yang sekarang ini yang saya tempatin. Kebetulan saya masih tetap tuh ya bang, suaminya namanya dinasnya selalu keluar kota, kerjanya selalu keluar kota. Saya kan selalu ditinggal tuh sampai 3 bulan, 6 bulan. Jadi saya selalu bertiga ya sama anak di rumah. Terus itu saya lihat sendiri ya bang, kalau saya ingetnya itu kejadiannya malam tuh bang, sekitar jam 9:30-an gitu ya. Yang dimana itu kondisinya hujan ya, memang Bogor itu kan terkenal dengan kota hujan ya. Jadi setelah hujan, terus saya parkirin mobil tuh ke dalam garasi saya tutup mobil gitu kan, terus saya tutup gerbang. Saya nggak sengaja tuh bang, namanya kita seberang-seberang rumahnya ya,
itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri tuh bang, sosok merah, perempuan berbaju merah gitu ya, tapi saya nggak secara nggak langsung nggak ngeliat mukanya ya, namanya kan samar-samar posisinya kan ya di lantai 2 ya posisinya. Jadi saya keingetan omongan anak saya, ih apa iya, terus langsung saya buru-buru tuh tutup pintu garasi sama pintu rumah. Terus saya langsung istilahnya udah namanya udah malam, siap-siapin buat anak saya tidur gitu. Tapi sih itu sih gangguannya nggak secara frontal ya, nggak secara frontal ke saya mengganggu loh, cuma menampakkan namanya saya baru pindah banget di situ bang. Jadi saya pikir mungkin perkenalan, tapi ya udahlah cukup tahu kalau memang di seberang rumah saya juga yang rada-rada iseng lah, namanya rumah kosong udah lama sih katanya terkenalnya gitu ya di situ ya, dan nggak ada orang yang betah tinggal lama-lama di situ. Sampai parah banget. Setelah beberapa bulan nih bang tinggal di rumah yang baru nih yang saya tempatin ya bang, ternyata ada kejadian lagi nih bang. Pas kebetulan selalu ekstrimnya itu setiap suami kerjanya tuh jauh ya, dinas luar kotanya selalu kayak gitu ya, selalu ada hal-hal mistis lagi, ada hal-hal teror lagi tuh setiap suami pergi keluar kota gitu. Yang dimana saat itu bang malam ya sekitar jam 3:30 saya terbangun seperti biasanya. Tiba-tiba tuh kayak ada rumah saya tuh ya, atapnya itu kayak ada yang lempar batu. Terus saya penasaran dong bang, saya keluar ya, yang kebetulan itu rumah saya kan termasuk luas gitu ya bang. Saya keluar rumah, keluar teras, garasi, saya lihat atap rumah saya, ternyata nggak ada apa-apa bang. Tapi suaranya itu kayak suara kayak batu dilempar gitu bang. Terus dari situ ya udah kan saya merinding juga, tapi saya lanjutin lagi tuh bang zikirnya. Ternyata di hari-hari tertentu sering juga tuh bang, sering dapat hal-hal yang kayak gitu. Intinya mah lebih seringnya tuh malam Jumat bang, malam Jumat tengah malam gitu ya. Selama suami saya di proyek 3 bulan lebih, selama itu pula juga saya selalu dapat gangguan gitu terus, sampai yang dimana akhirnya nih bang di tahun 2023 itu saya mengalami nggak bisa jalan nih bang. Kebetulan kan videonya sempat saya kirim ya ke Bang Badru ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa. Itu saya kaki kiri saya tuh saya nggak bisa jalan, kaki kanan normal bang, jadi kayak dibikin kayak pengkor gitu bang, kayak nggak bener-bener nggak bisa jalan lah intinya. Jadi kayak nggak jadi kalau saya jalan itu kayak nyeret-nyeret gitu bang. Terus itu sekitar 2 minggu itu kondisi memang saya tuh nggak jatuh, nggak kepentok, bahkan kalau saya parkir mobil selalu, maksudnya nggak pernah nyenggol-nyenggol apa-apa gitu ya, nggak benda-benda keras atau tumpul pun nggak saya nggak cedera lah gitu ya bang. Tapi ini kok saya nggak bisa jalan. Bener-bener saya nggak bisa jalan. Terus saya telepon suami saya curhat ceritanya ke dia ya, yang namanya istri kan gitu ya bang. Kemana lagi kalau nggak ke suami kan. Saya bilang ke suami ini, yang saya udah 2 hari nih, sebenarnya sih nggak dirasa, cuman kayak makin hari tuh makin kayak nggak bisa jalan. Terus padahal saya nggak jatuh, nggak kenapa-napa nih bang, nggak kena apapun gitu ya, kena benda tumpul juga enggak, pokoknya kondisinya nggak apa-kenapa. Terus tiba-tiba saya nggak bisa jalan aja gitu. Itu benar-benar mati rasa atau gimana kak? Jadi bukan mati rasa aja bang, jadi kayak orang nggak bisa jalan, jadi kayak apa bang, nyeret-nyeret gitu kaki. Jadi saya cuma tumpuannya kaki kanan doang. 2 hari berlalu, terus saya masih berpikiran positif aja sih, namanya mungkin kecapean atau gimana. Tapi ternyata saya diem ini bang, maksudnya nggak saya berobat aja sih, kayak misalkan ke dokter ya, kebetulan dokternya itu kan ada di rumah sakitnya nggak jauh dari rumah ya bang. Nggak ada apa-apa bang, nggak cedera kaki, nggak nyeri, nggak kenapa-napa, logis aja. Bahkan saya sampai di USG bang, kaki itu nggak ada kondisi gimana-gimana. Tapi yang anehnya kok bisa sampai 2 minggu ya saya nggak bisa jalan gitu bang. Jadi hari-hari itu saya cuma mengandalkan satu kaki aja, kaki kanan aja. Sampai yang dimana akhirnya saya nggak tahan kali ya bang. Karena kalau saya telepon suami, dia selalu berpikiran positif aja, nggak yang mikir yang gimana-gimana. Cuma yang dirasakan saya sendiri. Jadi saya
inilah minta tolong gitu ya ke salah satu Pak Ustadz juga di daerah Cipanas ya Bang, yang dimana dia punya pondok pesantren dan santri gitu. Terus saya minta tolong dia buat datang ke rumah saya. Kebetulan ditentuin ya Bang, kalau dari dia kan hari baiknya apa, terus waktunya jam berapa dari dianya. Jadi saya jemput aja tuh Bang, saya suruh sopir saya buat ngejemput dia. Nah setelah itu, setelah saya diruqyah ya Bang, dengan saya dikasih amalan dan doa-doa yang harus dibaca, terus tiba-tiba nih ya Bang, yang bukan fokus ke kaki nih Bang, tapi justru yang anehnya, ini kata anak saya dan kata sopir saya, itu suara saya tiba-tiba berubah tuh Bang, jadi sosok laki-laki berat, yang dimana saya nggak bisa sama sekali bahasa Sunda kan, maksudnya nggak bisa Sunda yang fasih gitu ya, cuman beberapa Sunda aja yang saya tahu, tapi saya bisa bahasa Sunda nih Bang. Yang anehnya di situ seorang laki-laki. Terus kan Pak Ustadz ini kan ruqyah saya, tapi saya tidak menanyakan gimana-gimana, cuman kata Pak Ustadznya ini ada kiriman gitu Bang, tapi tidak secara mendetail siapa dan gara-gara apa, cuman intinya cuma ada yang iseng aja nggak suka sama saya dan keluarga saya gitu Bang. Tapi bener Bang, setelah di ruqyah itu ternyata santrinya yang ngedoain saya dari belakang itu, yang ngebantu Pak Ustadznya itu berdoa itu, zikiran itu, dia mungkin nggak fokus kali Bang, nggak fokus berzikirnya, jadi dia nyingkir kayak jatuh gitu ya. Terus udah gitu dia jatuh, terus tiba-tiba suara saya berubah lagi nih Bang, jadi kayak laki-laki. Terus jadi disuruhnya tuh dari Pak Ustadz tuh dibawain garam kasar, gabah, telur ayam kampung 7. Terus kata Pak Ustadznya, ya udah Neng, ikhlasin aja ya, yang penting Neng selamat kan, yang penting Neng bisa biar sehat lagi badannya gitu ya. Ternyata setelah selesai ruqyahnya itu, Pak Ustadznya bilang gini, nanti ini Neng, saya lihat ya Neng, kalau misalkan ini telurnya itu seperti biasa warnanya, dia maksudnya nggak ada apa-apanya, mungkin itu cuma Neng aja yang sakit katanya gitu, kondisi Neng aja yang sakit sampai nggak bisa jalan. Tapi kalau misalkan telur ini warnanya berubah, dia pasti diyakinkan kata Pak Ustadznya ini tuh ada serangan secara halus, tapi bahasa ininya tuh santet kata gitu. Kaget dong saya dibilang santet. Yang saya sendiri tuh nggak pernah ngalamin, maksudnya saya nggak pernah ada interaksi sama orang untuk menyakiti gitu, enggak Bang. Terus setelah Pak Ustadz ngomong kayak gitu, bener Bang, setelah dibuka satu, warnanya tiba-tiba kayak warna comberan, jadi warnanya itu warna gelap gitu Bang, coklat kayak gitu. 1, 2, 3 sampai ke 7. Dan yang ketujuhnya ini berbau Bang. Jadi telurnya itu ada bau busuknya gitu, selain warnanya yang kayak comberan. Dan Pak Ustadz bilang ini bener Neng dapat santet. Tapi Pak Ustadz itu nggak secara mendetail tuh dari siapa, kenapa, itu nggak menjelaskan gitu Bang. Jadi akhirnya untuk next ruqyahnya saya nanti dipersiapkan lagi hari dan waktunya untuk mandi itu Bang. Mandi yang dimana saya harus mandi dari air zikiran dari Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu pulang dulu setelah pengobatan pertama, pulang ke Cipanas, terus dia minta tolong ya sama santri-santri lainnya, anak buahnya dia, untuk dari air itu dilakukan doa-doa zikiran selama 3 hari berturut-turut, baru nanti datang lagi ke rumah saya dan saya dimandikan. Setelah 3 hari Pak Ustadz pulang itu, ternyata ada lagi Bang, yang lebih anehnya itu saat dimandikan itu tuh ya, maksudnya seperti biasa gitu, air biasa. Setelah saya mandi, yang keluar itu rambut-rambut berbulu-bulu putih, kayak rambut-rambut apa sih, ubanan gitu Bang. Keluar dari mana tuh? Dari semua tubuh saya. Dari kepala, dari leher, dari kaki, semuanya keluar. Terus kata Pak Ustadz, langsung buru-buru dibakar tuh Bang, dibakar di depan rumah saya. Terus saya juga disuruh sama Pak Ustadznya, disuruh cari daun itu loh Bang, daun kelor untuk penangkalnya, suruh tanam di rumah saya 7 daun kelor. Jadi setelah itu
setelah pengobatan kayak gitu, besoknya baru saya carilah ke pasar buat beli daun kelor itu gitu bang. Tapi itu beneran real bang, setiap di ruqyah itu ada aja kejadian-kejadian aneh yang dimana saya alamin sendiri gitu bang. Kalau kemarin kan telur ya, kalau yang sekarang tuh bulu-bulu bang, kayak rambut-rambut tapi itu warnanya tuh uban-uban gitu bang dari situ. Jadi setiap ruqyah dikasih amalan, dikasih doa-doa, dan saya harus ngamalin ya. Setiap habis sholat maghrib itu saya zikirin terus gitu bang. Sampai jeda kemudian 7 hari kemudian tuh bang, Pak Ustadz datang lagi tuh bang, masih untuk penyembuhan kaki saya. Nah baru yang ketiga kali ini baru bener-bener tuh bang, sempat saya kirimkan videonya yang dimana saya habis sholat duha, saya masih pakai mukena, terus Pak Ustadznya dateng, itu diobatin kaki kiri, kan yang sakit kaki kiri ya bang, diobatin nggak lama, jarak setengah jam, tiba-tiba sakitnya itu pindah ke sebelah kanan, kaki kanan saya. Enakan, udah nggak sakit, ini pindahnya ke kaki kanan. Tadi kaki kanan, kenapa tadi Pak Ustadz ya? Ini udah sembuh, kenapa jadi ke kaki kanan? Ya Allah, Allahu Akbar, sakit. Dari itu saya menjerit-jerit banget, sakit, padahal kalau saya lihat dan saya videoin ya, cuman kayak dipegang-pegang gitu loh, kayak bukan kayak yang dipijit-pijit, enggak, kayak yang dipegang-pegang gitu, pegang biasa gitu ya, tapi itu sakitnya minta ampun, sampai saya wallahi ya baru kali ini ngalamin hal-hal aneh kayak gini menimpa diri saya gitu. Ini apa sih ya Allah gitu ya, ke dokter nggak ada sakitnya, di USG juga nggak ada hasilnya yang parah, maksudnya biasa-biasa aja gitu, normal, tapi kok ini saya nggak bisa jalan gitu. Saya jadi bingung gitu bang, ya Allah. Tapi itu jujur gitu ya, beberapa kali gitu saya undang Pak Ustadz gitu, ada aja gitu bang yang hal-hal yang anehnya itu tuh selalu yang keluar dari badan saya gitu bang. Terus sampai akhirnya setelah kaki kanan pindah lagi ke kaki kiri kak, gitu bang, kaki kanan ke kaki kanan ke kaki kiri. Jadi bang setelah pengobatan itu tuh saya kan dikasih amalan ya, doanya tuh saya jalani selama sebulan. Terus tuh alhamdulillah tuh bang, kaki saya udah bisa normal, udah bisa berjalan lagi. Tapi yang anehnya lagi, ya Allah, itu tuh bener-bener dimana setiap malam itu saya masih mendapati teror lagi bang. Tapi ini yang lebih anehnya tuh anak saya sendiri bilang ke saya, menyaksikan, bunda itu di atap rumah tuh ada pocong katanya gitu. Tapi saya masih nggak percaya juga tuh bang, soalnya kan saya berpikir udah di nama Pak Ustadz nih, udah dibantu doa, udah dirukiyahi berkali-kali ya kan. Terus udah disuruh beli daun kelor, daun bidara tuh juga tuh bang saya beli, jadi totalnya tuh 7 bang. Tanaman di rumah tuh 7 ya. Terus tapi kok anak saya ngomong kayak gitu, ada pocong, terus dibarengin nggak lama tuh bang, dibarengin banget ya, ada suara ini lagi, apa namanya, batu lagi dilempar ke atap rumah. Akhirnya saking saya kesel gitu ya, saya lawan gitu kan ya, sembari saya masih wiritan kan, masih pakai mukena, keluar kamar tuh sama-sama anak saya yang kecil itu bang. Terus saya lawan gitu kan, saya keluar rumah tuh saya lihat ke atap, ternyata anak saya ngomong bener bang, dia tuh nggak bohong gitu. Jadi saya aja nih masih kayak skeptis, masih kayak nggak percaya gitu, tapi ternyata dia ngomong itu bener banget. Saya lihat sendiri, dia bilang pocong, tapi yang saya lihat itu asap putih bang, bentuknya kayak apa namanya, kain pocong gitu ya, tapi bentuknya asap gitu bang, putih gitu. Dan itu bener-bener saya, ya Allah ya Robi, ini lagi gini lagi. Jadi tuh saya bener-bener dibikin shock lagi ya, merinding juga ya. Ini kenapa sih, ada apa lagi sih gitu kan, maunya apa sih ganggu terus gitu loh. Dan kebetulan juga anak saya ini kok jadi sosok yang berani gitu bang, sosok yang berani, yang dimana saya terakhir banget ke Bandung tuh ditutup ya anak saya mata batinnya sama keluarga suami. Tapi ternyata kata Pak Ustadz, anak saya dibilang katanya, ini mah nggak bisa neng, nggak bisa ditutup sama siapapun, soalnya ini udah dikasih karomah sama Allah katanya gitu. Sampai dimana saya dipanggil nih bang sama pihak sekolah, bukan wali kelas lagi nih, tapi kepala sekolah. Saya dipanggil mengenai anak saya takut dong yang namanya orang tua dipanggil. Saya pikir
anak saya kenapa, apa anak saya nakal, apa anak saya ngebully, apa anak saya melakukan kekerasan ke temennya. Tapi ternyata enggak bang, katanya kepala sekolah itu ngelihat anak saya lagi ngomong sendiri bang, di waktu jam istirahatnya dia ngelihat anak saya itu kayak lagi nyembah begitu, nyembah ke pohon besar yang ada di ada di teras sekolah ya. Terus karena saya takut gitu kan, anak saya ngomong apa bu? Saya tanya gitu ya. Tapi bahasanya tuh kayak bukan bahasa anak kecil katanya gitu. Ngomongnya gini bang, Maaf Kanjeng Ratu. sembari memperagakan kayak gini. Terus kan saya takut ya, Kanjeng Ratu itu maksudnya siapa? Terus kata kepala sekolah, iya bu, ini anaknya berkomunikasi, takut mengganggu sama teman yang lain, takut nanti malah jadi bahan candaan atau dibully sama temennya. Dan akhirnya saya ceritain sama kepala sekolah kalau memang anak saya itu memang dikasih kelebihan gitu sama Allah. Itu pas kakak ke sekolah sempet negor ke anaknya gak? Enggak, saya nggak mungkin saya tegur anak saya dong bang. Justru saya kasih omongan, masukan. Saya coba dia untuk share gitu ya, untuk curhat. Kamu ngomong sama siapa deh di sekolah? Kan gitu ya, untuk biar dia bisa buka omongan. Jadi kita kayak ngebujuk gitu bang ke anak aku. Terus, iya bunda, ini tadi di sekolah, masa aku didatengin, katanya ada ibu-ibu pakai baju hijau, terus pakai mahkota di sininya, di atasnya kepalanya itu, terus ada kayak make upnya itu kayak biasa bunda make up, katanya gitu. Ya kebetulan aku bisa make up juga gitu ya bang, make up pengantin gitu. Terus itu orangnya cakep banget bun, katanya gitu. Terus pakai selendang hijau, terus ada apa tuh kayak ada melatinya gitu. Mungkin namanya anak segitu ya bang, saya pikir dia ngomong maksudnya siapa gitu ya, tapi dia menyebutkan itu Ki Kanjeng Ratu. Dan setelah permasalahan sekolah selesai tuh bang ya, terus kan saya coba lagi ya bang, saya ikhtiar lagi yang namanya saya mau sembuh gitu ya dari gangguan apapun. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023, 2024 itu masih ya bang, sampai di akhir 2024 itu pun saya masih tuh bang, masih ngalamin hal gitu. Terus saya minta tolonglah ya ke temen ya, di salah satu kajian juga saya minta tolong Pak Ustadznya untuk saya datang ke rumah saya untuk ruqyah lagi. Jadi total semua ruqyah itu bang 11 kali saya ruqyah dengan berbeda-beda Pak Ustadz. Dari situ jadi akhirnya semua terkuak bang. Dan yang bikin saya shock banget, ternyata pelakunya itu yang kemarin Pak Ustadz daerah Cipanas itu bilang ini keluarga, ternyata adalah mertua saya sendiri bang. Sumpah demi Allah saya tuh nggak ada prasangka, nggak ada gimana gitu ya bang, nggak nyangka gitu loh, ternyata yang ngelakuin itu semua adalah mertua. Jadi yang santet Kasipa itu mertua sendiri? Iya bang. Oh iya, memang kebetulan juga mertua saya itu bisa dibilang orang pintar bang. Terus dia itu berguru gitu ya bang, ke katanya sih Padepokan di daerah Bandung sana ya bang. Terus ya bisa ngobatin orang. Dan ternyata juga setiap saya ke Bandung itu, saya kan selalu dikasih air doa tuh bang sama mertua ya. Salah satu, ya mungkin saya nggak ngerti ya tujuannya apa. Ternyata itu yang diminumin ke saya itu udah banyak gitu ya, udah bertahun-tahun gitu ya. Ternyata tujuannya untuk menghancurkan saya. Saya ada pernah nih bang miskomunikasi, salah paham sama mertua. Terus saya telepon suami saya, terus disambungkan dengan mertua saya. Yang dimana saat itu mertua saya ngata-ngatain saya nih bang, maneh asu, maneh anjing, bahasa-bahasa kasar lah ya bang. Terus saya kan tahu ya namanya bapak mertua tuh kalau ngomong kan suka begitu ya gitu. Terus suami saya cuma diam tuh bang. Terus kalau saya evaluasi dari semuanya bang,
ternyata memang seolah-olah gimana ya, seolah-olah tuh kayak mertua saya tuh kayak memang menginginkan saya pisah sama suami gitu Bang. Saya flashback lagi ya kejadiannya setelah saya semua rentetan saya ngalamin mistis sampai di mana saya ini Bang, ada komunikasi nih Bang sama anak tiri saya. Kebetulan kan suami kan sebelumnya udah pernah menikah gitu ya. Komunikasi, ternyata anak tiri saya pun mengalami hal sama Bang. Dikasih air yang dikiranya itu air doa untuk apa Bang? Air. Jadi si Eyang itu ngasih air emang sama. Minum, kita ada garam-garam gitu di botol latte. Gitu. Kita pakai itu, gatal-gatal. Tapi tujuannya itu untuk nggak tahu ya untuk apa ya, tapi di airnya itu tuh membuat anak tiri saya itu sampai kayak fobia sama kaca, sampai berani ngelawan abinya, sampai berani ngelawan bundanya, terus sampai kayak dikejar-kejar sama makhluk halus tapi bentuknya kayak genderuwo gitu Bang, tapi mukanya itu mertua saya. Saya tadi nggak percaya Bang, kok jadi kayak ada apa ya di endingnya ini tuh bukan saya doang, tapi anak tiri saya juga ngalamin Bang, sempat diruqyah juga. Terus saya kirim juga ya ke Bang Badru ya, ada screenshotnya, ada videonya tuh pengakuan anak tiri saya ngomong ke suami gitu ya, kalau ternyata yang ngelakuinnya itu tuh ya bapaknya. Memang disantet dari tanahnya, dari air. Jadi ada yang ngemasukin air ke dalam pas sebelum mandi teh. Gitu. Intinya air dari Eyang gitu ya. Gitu Bang. Entah gimana maksudnya gitu ya, maunya apa. Tapi saya pribadi gitu ya sempet ada komunikasi yang nggak baik sama mertua gitu ya mengenai suami saya kan ternyata selingkuh gitu Bang. Selingkuh di setiap proyek itu dia selingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda. Setelah suami saya selingkuh, saya pasti ini dong mengadukan dong ke mertua ya. Saya telepon gitu ya, saya adukan ke mertua. Justru yang saya dapat apa Bang? Saya malah dimaki-maki sama mertua saya. Terus ada juga dari ini ya Bang, percakapan juga dari mantan istri suami sempat bilang gini ke saya, iya Teh Siva, Bapak teh sengaja pengen tarekatin Siva sama Adi biar pisah. Bapak nggak mau punya anak lagi sama Teh Siva, maksudnya nggak mau punya cucu lagi. Jadi Adi tuh biar nggak punya anak lagi. Si bapaknya teh ngomong ini sama bapak ditarekatin gitu. Iya. Ngomong ke Mila, bener nih Mila? Iya. Ya Allah. Karena aku tahu dari mana rumah tangga Teh Siva sama Adi lagi kayak gitu sok. Ada intens sama Teh Siva. Iya benar. Emang lagi ada masalah banget gitu, besar banget. Iya. Oh jadi dia menginginkan anaknya cerai gitu. Iya. Allahu Akbar, ya Allah ya. Oh berarti yang kemarin saya keguguran itu Bang sampai 5 kali itu ternyata ada ininya Bang. Ada sangkut pautnya sama mertua saya. Dan ternyata ya Bang, setelah saya ruqyah lagi, berobat lagi ke Pak Ustadz yang berbeda pun semuanya ngomong sama. Jadi udah bukan 1-2 ya Bang, beberapa Pak Ustadz gitu yang saya minta tolong. Ternyata ya memang tujuannya mertua saya itu memang memisahkan saya sama suami. Walaupun suami saya salah, selingkuh, tetap dibela, saya yang dimaki-maki, saya yang disantet. Tujuannya buat apa? Ya buat menguasai harta kami gitu loh. Yang dimana itu harta setelah saya menikah sama anaknya baru kita punya harta gitu Kak. Ya jadi ya saya terima aja ya, mungkin udah qadarullahnya jalannya saya seperti ini. Terus saya ikhtiar juga harus, terus tetap saya harus benar-benar menjalankan ya kayak perintah Allah ya, sholatnya jangan bolong-bolong. Terus biar saya masih tetap alhamdulillah masih tetap istiqomah gitu Bang. Saya tahajudnya ya, jadi benar-benar gitu ya, ini mah pengalaman hidup saya yang benar-benar nyata. Jadi saya mungkin ya saat ini memang sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mertua karena dari keluarga saya juga pun tidak membolehkan saya
datang gitu ya, soalnya takut lagi nanti kena lagi dari airnya, dari apanya gitu bang. Bukannya memutus silaturahmi tapi menjauh gitu bang, untuk menyelamatkan mental, menyelamatkan diri saya juga yang ternyata nggak mudah ya bang. Selama 2021 sampai 2024, 2025 kemarin pun masih mendapat gangguan, tapi lebih ke bau-bau ya, kayak bau-bau wangi-wangian. Terus ini bang, ada salah satu hewan mati ya bang, kalajengking mati. Itu kan salah satunya itu juga ya bang, salah satu bentuk kiriman santet juga gitu. Terus ya saya jadi bersyukurnya gitu ya, di kondisi kayak gini saya kuat. Saya tidak membalas semua sakit hati saya ke suami, tidak membalas yang orang-orang zolim gitu ke saya ikhlasin aja gitu bang. Nah nih Kak Sipa, sampai sekarang nih Kak Sipa masih tinggal di rumah itu gak? Masih sih bang, masih tinggal di situ. Soalnya mau kemana lagi, udah beli rumah, masa pindah-pindah mulu, capek. Tapi masih ada gangguan ya Kak? Masih sih, namanya depan rumah itu masih, karena ini mungkin penunggunya. Cuman kalau yang dari mertua itu nggak terlalu ekstrim sih, gitu. Jadi saya lawan, gitu. Terus saya sendiri pun ini ya minta tolong juga kan ke mama tiri saya gitu, yang kebetulan juga bisa ngebantu doa gitu. Sempet dia pun diteror dari kodamnya si mertua saya gitu. Terus kalau untuk mama tirinya Kak Siva digangguinnya gimana tuh Kak? Kalau mama tiri itu secara nggak langsung ya 7 hari berturut-turut dimimpikan dengan wujud dari si mertua saya, yang dimana mama tiri saya tuh nggak pernah tahu wujudnya kayak apa, ketemu pun nggak pernah. Terus dia bilang, kamu jangan macam-macam, jangan ikut campur urusan keluarga saya, dia bilang kayak gitu. Terus mama tiri saya bilang, dia itu tetap anak saya, walaupun bukan anak kandung saya, tetap anak saya, dia bilang gitu. Mama tiri saya bilang kayak gitu bang. Nah itu kan rumah yang pertama nggak sempet diadain selamatan gitu kayak penempatan rumah lah. Dan terus akhirnya gimana Kak? Sempet diadain selamatan juga Kak? Enggak tuh bang, yang di rumah pertama itu nggak ada diselamatin sama sekali. Memang namanya waktu itu kita baru pindah, langsung gerabak-gerubuk aja gitu mau nempatin rumah gitu. Sampai sekarang nggak diselamatin, cuma yang rumah kedua aja yang diselamatin bang. Nah kan tadi kakak bilang kan sempet kesurupan nih ya. Terus pas kesurupan itu kakak ngomong apa aja? Terus kira-kira Pak Ustadz pada waktu itu ngomong apa aja gitu Kak? Pas momen-momen kakak kesurupan. Kata sopir sama kata kakak saya itu sempat ngomong bahasa Sunda ya, iya aing macam-macam karo aing sama aing gitu, bahasa Sunda kasarnya kayak gitu. Itu yang saya dengar, cuman katanya sih itu suaranya bukan suara saya gitu, suaranya suara dari mertua. Terus dari semua kisah yang kakak alami nih Kak, sempet berdampak gak ke Kak Siva gitu? Ada banget bang, sampai detik ini saya masih secara mental gitu ya, saya masih minum obat penenang atau obat psikiater, yang dimana saya itu berobatnya, saya sampai ke rumah sakit di Bogor, ke dokter psikiater, yang dimana itu pengobatannya setiap bulan itu 8 juta bang. Saya konsumsi obat penenang itu bisa dibilang sampai di mana tahapnya itu lebih ya, bukan dari obatnya biasa tapi pakai obat racikan. Dosisnya lebih tinggi karena kalau saya inget-inget saya suka tantrum, saya suka memecahkan komputer suami gitu. Terus untuk ngilanginnya ya harus kuat suaminya gitu untuk menemani. Kalau saya lagi tantrum itu kan bisa dibilang sampai melukai diri sendiri bang, yang ngejedotin kepala, yang mukul kepala, bahkan pengen nusuk pakai pisau, karena kayaknya nggak maksudnya nggak make sure-nya gini bang, semua rentetannya terjadi di saat semuanya tuh saya tuh percaya gitu sama suami, saya tuh sayang sama mertua, tapi yang saya hadapin, yang saya terima malah semuanya zolim ke saya bang. Saya berharap sih ya bang, yang namanya orang hidup ya, selama kita baik pasti nanti kembali lagi ke baik ya. Saya berharap dan yakin sama Allah, saya pengen hidup tenang, saya pengen hidup selayaknya orang normal, tidak ada gangguan apapun, tidak ada santet apapun, tidak ada yang hal-hal yang mistis lagi gitu bang.
Jadi pengen hidup layaknya seperti orang normal gitu loh. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dalam sama Kak Siva ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Wah ini kisah barbar banget ya sob ya. Bisa kita ambil pelajaran lah dari kisah Kak Siva ini. Karena Kak Siva ini berbagi cerita pengalamannya buat kita ambil segi positifnya. Intinya dalam hidup itu banyak-banyak sabar ya. Sabar, ikhtiar dan sabar, dan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala semoga hidup kita ini baik-baik aja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat ke kita gitu. Dan banyak banget sih tadi sepanjang podcast aja hati pokoknya luar biasa dah, dan gokil serem. Pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh saya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.